Di negeri Yaman yang terletak di selatan Jazirah Arab, terdapat sebuah kerajaan besar dan makmur yang dikenal dengan nama Himyar. Negeri itu subur dan indah, penuh dengan ladang-ladang hijau, lembah yang mengalirkan air jernih, dan gunung-gunung yang kokoh seperti tembok besar yang melindungi negeri itu. Rakyatnya hidup dari perdagangan dan pertanian, terkenal dengan hasil madu, rempah, dan kain tenun yang dikirim ke seluruh penjuru negeri Arab. Raja yang memerintah saat itu bernama Zu al-Kala al-Himyari. Ia seorang penguasa yang gagah, tinggi besar, memiliki sorot mata tajam dan wajah tegas. Walau dikenal keras dalam memimpin, ia juga bijaksana dan sangat mencintai keadilan. Di istananya yang megah berdiri pilar-pilar batu besar, berhiaskan ukiran tentang raja-raja Himyar terdahulu yang menandakan kemegahan dan kejayaan bangsa itu. Suatu hari, ketika mentari baru saja naik dari ufuk timur dan cahaya keemasannya menerpa halaman istana, Zu al-Kala duduk di kursi singgasananya sambil memandang para penasihat yang berdiri mengelilinginya. Ia telah mendengar kabar dari kafilah dagang yang datang dari arah utara, kabar tentang seorang lelaki di Makkah yang mengaku sebagai utusan Tuhan. "Wahai Abdullah bin Zaid," kata sang raja kepada penasihat tuanya, "apakah benar kabar itu? Ada seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah di Makkah yang mengaku sebagai nabi dan menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang satu." Abdullah bin Zaid menundukkan kepala, lalu menjawab dengan suara pelan, "Benar, tuanku. Kabar itu telah tersebar ke berbagai negeri. Lelaki itu mengajak manusia meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan mengabdi kepada satu Tuhan yang ia sebut Allah. Banyak orang yang telah mempercayainya, tetapi tidak sedikit pula yang memusuhinya." Raja menatap jauh ke arah jendela istana. Angin Yaman berhembus lembut membawa aroma pohon gaharu. "Aku telah mendengar tentang ramalan para pendeta dari negeri kami," katanya perlahan. "Mereka mengatakan bahwa akan muncul seorang nabi dari keturunan Ismail dari tanah Hijaz. Apakah mungkin ini dia?" Abdullah mengangguk. "Banyak tanda-tanda yang sesuai dengan ramalan itu, tuanku. Lelaki itu dikenal jujur sejak kecil, tidak pernah berdusta. Kaumnya dahulu memanggilnya dengan sebutan Al-Amin." Yang terpercaya raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus memastikan sendiri kebenarannya. Aku tidak ingin mendengar kabar dari mulut ke mulut. Aku ingin mendengar langsung dari orang itu." Ia memanggil juru tulis istana dan memerintahkan agar disiapkan pena, tinta, dan kertas dari kulit binatang yang halus. Di hadapan seluruh dewan kerajaan, ia mulai mendiktekan sebuah surat. Suaranya dalam, tenang, namun penuh wibawa. "Tulislah," katanya, "dari Zu al-Kala, Raja Himyar di Yaman, kepada Muhammad bin Abdullah di Makkah. Salam untukmu, wahai lelaki yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Telah sampai kepadaku berita tentangmu, bahwa engkau menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang satu dan meninggalkan berhala. Aku ingin mengetahui kebenaran ajaranmu. Jika engkau benar seorang nabi, maka aku akan menjadi pengikutmu dan mengajak seluruh rakyatku untuk beriman. Namun, jika engkau hanyalah seorang yang menginginkan kekuasaan, maka aku akan menentangmu dengan kekuatanku. Jelaskanlah kepadaku siapa Tuhan yang engkau sembah dan apa tanda bahwa engkau diutus olehnya." Surat itu disegel dengan cap kerajaan dan diserahkan kepada seorang utusan bernama Abraha bin Syada'ad, seorang prajurit yang gagah berani dan setia. Dengan membawa surat itu, Abraha berangkat menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas, melewati lembah dan gunung. Hari demi hari ia berjalan, kadang bersama kafilah dagang, kadang sendirian di tengah sunyi pasir dan bintang. Beberapa minggu kemudian, Abraha tiba di Madinah, sebab saat itu Muhammad telah berhijrah dari Makkah ke kota itu. Ia pun bertanya kepada penduduk tentang rumah Rasulullah. Mereka menunjukkannya ke arah Masjid Nabawi yang baru saja dibangun
dengan tangan-tangan para sahabat yang penuh keikhlasan, Abraha masuk ke halaman masjid yang sederhana namun penuh ketenangan. Ia melihat seorang lelaki duduk bersama sahabat-sahabatnya. Wajahnya bercahaya, tatapannya lembut namun penuh wibawa. Hatinya langsung bergetar. Ia tahu bahwa inilah orang yang dicarinya. Rasulullah menyambutnya dengan senyum yang menenangkan hati. "Selamat datang, wahai tamu dari Yaman," sabda beliau. "Apa yang membawamu ke sini?" Abraha menunduk penuh hormat. "Aku datang membawa surat dari rajaku, Zu Al-Kala Al-Himyari," katanya. Ia lalu menyerahkan gulungan surat yang disegel dengan stempel kerajaan. Rasulullah menerima surat itu dengan tangan kanan. Beliau membuka segel dan membacanya dengan seksama. Para sahabat duduk memperhatikan dengan diam. Setelah selesai membaca, beliau menatap para sahabat dan tersenyum. Raja Yaman ini memiliki hati yang sedang mencari kebenaran, sabdanya. Beliau kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis surat balasan. Rasulullah mendiktekan kata-katanya dengan tenang. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Zu Al-Kala Al-Himyari, Raja Himyar di Yaman. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa aku diutus oleh Allah, Tuhan langit dan bumi, untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Aku tidak mencari kekuasaan dunia, tidak pula harta benda. Aku hanyalah pembawa risalah agar manusia menyembah Allah semata. Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Tidak ada Tuhan selain Dia. Aku mengajakmu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusannya. Dengan itu, engkau akan selamat dan negerimu akan diberkahi." Surat itu diserahkan kepada Abraha dan Rasulullah berkata lembut, "Sampaikan salamku kepada rajamu. Katakan padanya bahwa kebenaran datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan keadilan." Abraha kembali ke Yaman membawa surat itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di istana dan disambut oleh raja. "Apa jawaban dari lelaki itu, wahai Abraha?" tanya sang raja. Abraha membuka gulungan surat dan membacakan isinya di hadapan raja dan seluruh pejabat istana. Suasana menjadi hening. Setiap kata dari surat itu terasa menembus hati mereka. Ketika Abraha selesai membaca, Zu Al-Kala'a menatap langit-langit istana dengan mata berkaca-kaca. "Inilah perkataan yang bukan berasal dari manusia biasa," katanya perlahan. "Aku merasakan kejujuran dan cahaya dalam setiap katanya. Tidak ada kesombongan di dalamnya, hanya ajakan menuju kebenaran." Abdullah bin Zaid berkata dengan penuh haru, "Mungkin inilah kebenaran yang selama ini dicari oleh hati manusia." Zu Al-Kala'a berdiri dari singgasananya. Dengan suara lantang ia berkata di hadapan seluruh pengawalnya, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya." Sebagian rakyat bersorak bahagia mendengar keputusan itu. Namun, tidak semua pejabat senang. Beberapa dari mereka merasa bahwa agama baru itu akan mengancam kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, merencanakan perlawanan secara diam-diam. Namun, Zu Al-Kala'a bukan raja yang mudah digoyahkan. Ia mengumpulkan para kepala suku dan berkata, "Aku telah menemukan kebenaran. Barang siapa ingin mengikutiku, maka ia akan mendapat keberkahan. Barang siapa menolak, aku tidak akan memaksanya, tetapi aku tidak akan membiarkan kezaliman hidup di negeri ini." Hari demi hari, ajaran Islam
mulai dikenal di seluruh negeri Himyar. Masjid-masjid sederhana dibangun, azan dikumandangkan, dan rakyat mulai belajar membaca kalimat syahadat. Para utusan dikirim ke Madinah untuk menimba ilmu langsung dari sahabat Rasulullah agar mereka memahami syariat dengan benar. Namun di balik semua itu, ada pihak-pihak yang iri. Beberapa bangsawan lama mulai membangkitkan suku-suku yang masih menyembah berhala untuk memberontak. Mereka mengatakan bahwa Zu al-Kala'a telah meninggalkan agama nenek moyang dan akan membawa kehancuran bagi negeri Himyar. Suatu malam, seorang panglima setia datang menghadap. "Tuanku, beberapa suku di barat telah bersiap melakukan perlawanan. Mereka mengumpulkan pasukan Zu al-Kala'a, menghela napas panjang. Aku tahu mereka takut kehilangan kekuasaan, tetapi aku tidak akan memerangi mereka karena harta atau tahta. Aku hanya akan melindungi rakyatku dari kezaliman." Ia memerintahkan agar pasukannya bersiap, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga perdamaian. Ia mengirim surat kepada para kepala suku itu, berisi ajakan damai. "Wahai saudaraku, janganlah kita berperang karena perbedaan keyakinan. Aku tidak memaksamu memeluk agama ini, tetapi jangan pula engkau menumpahkan darah rakyatku karena kebencianmu." Namun, sebagian kepala suku menolak. Mereka menganggap bahwa Zu al-Kala'a telah berkhianat terhadap tradisi lama. Maka, terjadilah pertempuran kecil di beberapa daerah. Meskipun begitu, sang raja selalu berusaha menahan diri. Ia tidak mau membalas dengan kebrutalan. Dalam salah satu pertempuran, ia sendiri turun ke medan perang, membawa panji bertuliskan kalimat tauhid. Di bawah terik matahari, debu perang menutupi langit. Namun suaranya tetap lantang, memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh tanpa alasan. Setelah beberapa bulan, pemberontakan itu mereda. Banyak dari para kepala suku yang akhirnya menyerah setelah melihat keteguhan dan keadilan sang raja. Mereka datang dan berkata, "Kami tidak melihat kezaliman dalam agamamu. Kami melihat kasih dan keadilan." Sejak saat itu, Islam mulai berkembang pesat di seluruh negeri Yaman. Nama Zu al-Kala'a disebut dengan hormat sebagai raja yang membawa cahaya ke tanah selatan. Di tahun-tahun akhir hidupnya, Zu al-Kala'a sering menyendiri di atas bukit dekat istananya, memandang bintang-bintang di langit Yaman yang bersinar terang. Ia berkata kepada Abdullah bin Zaid yang menemaninya malam itu, "Aku telah melihat banyak kerajaan tumbang karena kesombongan. Tetapi aku belajar bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan tidak akan pernah runtuh. Jika aku mati nanti, semoga rakyatku tetap berpegang pada keimanan." Abdullah menjawab dengan mata berkaca, "Tuanku, engkau telah menyalakan pelita yang tidak akan padam. Kebenaran yang engkau ikuti akan tetap hidup meski engkau tiada." Beberapa tahun kemudian, Zu al-Kala'a wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rakyatnya mengenangnya sebagai raja yang meninggalkan kemegahan dunia untuk mencari cahaya kebenaran. Setelah kepergiannya, Islam semakin kuat di Yaman hingga menjadi salah satu negeri yang paling awal menerima risalah Muhammad dengan sepenuh hati. Dan demikianlah kisah Zu al-Kala'a al-Himyari, seorang raja besar yang tidak takut kehilangan tahta demi menemukan kebenaran yang hakiki. Namanya dikenang bukan karena istananya yang megah atau kekayaannya yang melimpah, melainkan karena keberaniannya tunduk kepada kebenaran yang datang dari langit. Malam itu, di Yaman begitu sunyi. Angin gurun berembus lembut melewati dinding istana Himyar yang tinggi. Di dalam ruang peristirahatan yang diterangi oleh cahaya pelita minyak, Zu al-Kala'a duduk sendirian sambil menatap lembaran surat tua yang tersimpan dalam kotak kayu cendana. Surat itu adalah surat dari Muhammad,
Rasul dari utara yang telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia membuka surat itu perlahan, membaca setiap baris yang telah ia hafal di dalam hati, namun selalu memberikan kedamaian baru setiap kali ia membacanya. Di luar kamar, terdengar langkah pelan. Seorang pemuda masuk sambil menunduk hormat. Ia adalah Ma'di Karim, anak dari salah satu panglima setia kerajaan. Pemuda itu cerdas, berani, dan sangat menghormati sang raja. "Tuanku," katanya dengan lembut, "para utusan dari utara telah datang. Mereka membawa kabar dari Madinah Raja, menatapnya dengan mata yang mulai lelah dimakan usia, namun masih memancarkan wibawa yang sama seperti dulu. Bawa mereka masuk," katanya. Beberapa saat kemudian, 2 orang lelaki Arab memasuki ruangan dengan langkah penuh hormat. Mereka memperkenalkan diri sebagai utusan dari Madinah, datang membawa surat dan salam dari para sahabat Rasulullah. Salah seorang dari mereka, seorang lelaki tua berwajah teduh, berkata, "Kami datang untuk menyampaikan berita bahwa Rasulullah telah wafat." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar hati Zu Al-Kala'ah. Ia terdiam, napasnya terasa berat, matanya menatap kosong ke arah api pelita. "Beliau telah wafat?" Suaranya nyaris berbisik. Utusan itu menunduk. "Ya, wahai raja yang beriman, beliau telah kembali kepada Tuhan yang mengutusnya. Tetapi ajarannya tetap hidup, dan para sahabatnya kini menyebarkan risalah itu ke seluruh penjuru dunia." Zu Al-Kala'ah menutup matanya sejenak. Air mata jatuh, membasahi janggutnya yang telah memutih sebagian. "Aku tidak sempat menemuinya lagi," katanya pelan. "Aku hanya bertemu dengannya melalui surat, mendengar suaranya lewat tulisan. Namun aku merasakan seolah aku melihatnya dalam hatiku." Utusan itu berkata, "Beliau selalu menyebut Yaman sebagai negeri yang diberkahi. Beliau pernah bersabda bahwa iman itu berasal dari Yaman dan hikmah juga berasal dari Yaman." Raja mengangkat kepalanya. "Kalau begitu, aku akan menjaga negeri ini agar tetap menjadi tanah iman. Aku tidak akan membiarkan ajarannya padam." Setelah para utusan itu pamit, Zu Al-Kala'ah memanggil putranya, Yuhanna bin Zu Al-Kala'ah, seorang pemuda yang gagah dan berilmu. "Anakku," katanya, "kita telah kehilangan sosok agung di utara, tetapi risalahnya hidup dalam tangan umatnya. Aku ingin engkau meneruskan perjuangan ini di Yaman. Jangan biarkan rakyat kembali kepada penyembahan berhala." Yuhanna menjawab dengan suara tegas, "Ayah, selama aku hidup, tidak akan ada berhala yang tegak di negeri ini. Aku bersumpah akan menjaga iman rakyat kita." Namun di luar istana, situasi mulai berubah. Setelah berita wafatnya Rasulullah tersebar, beberapa suku di berbagai wilayah Arab mulai murtad, kembali pada agama lama mereka, menolak membayar zakat, dan bahkan menolak kepemimpinan para sahabat di Madinah. Kabar itu akhirnya sampai juga ke Yaman. Beberapa kepala suku yang dahulu tunduk kepada Zu Al-Kala'ah mulai tergoda. Mereka datang membawa alasan bahwa tanpa nabi tidak ada lagi kekuasaan yang harus ditaati. Raja memanggil mereka ke istana. "Wahai para kepala suku," katanya dengan suara tegas, "apakah kalian akan mengkhianati janji yang kalian ucapkan sendiri di bawah langit ini?" Salah satu dari mereka, seorang tua dari suku Kindah, menjawab, "Wahai raja, kami tidak bermaksud mengkhianatimu, tetapi bagaimana mungkin kami membayar zakat kepada orang yang sudah tiada?" Zu Al-Kala'ah berdiri dari singgasananya. "Zakat bukan untuk Muhammad. Zakat adalah untuk Allah. Ia bukan pajak bagi manusia, melainkan bukti penghambaan kepada Tuhan yang Esa. Jika kalian meninggalkannya, maka kalian tidak hanya menolak perintah seorang nabi, tetapi menolak perintah Tuhan
yang menciptakan kalian." Kata-katanya bergema di ruangan. Para kepala suku saling berpandangan. Sebagian tunduk merasa malu, tetapi ada juga yang tetap keras kepala. Beberapa bulan kemudian, muncul pemberontakan kecil di wilayah timur. Zu al-Kala'a mengirim utusan damai, tetapi para pemberontak membunuh utusan itu. Maka, dengan berat hati, raja menyiapkan pasukannya. Sebelum berangkat, ia berdiri di hadapan rakyatnya. "Aku tidak memerangi saudaraku karena kebencian," katanya. "Aku hanya ingin menjaga negeri ini agar tidak hancur oleh kesesatan. Barang siapa ingin hidup damai di bawah cahaya kebenaran, aku akan melindunginya. Barang siapa menolak, maka biarlah Allah yang menjadi hakim di antara kita." Perang pun terjadi di dataran yang luas di barat Yaman. Debu berterbangan, suara takbir menggema di langit. Pasukan Zu al-Kala'a bertempur dengan keberanian luar biasa, bukan untuk harta, tetapi untuk mempertahankan kebenaran yang telah mereka yakini. Di tengah pertempuran itu, Zu al-Kala'a memimpin dari depan. Ia mengibarkan panji, bertuliskan kalimat tauhid. Setiap kali pasukannya goyah, ia berteriak lantang, "Jangan mundur, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kesesatan." Pertempuran berlangsung berhari-hari. Akhirnya, pasukan pemberontak kalah dan menyerah. Zu al-Kala'a tidak membunuh mereka. Ia memerintahkan agar semua tawanan dibebaskan. "Aku tidak ingin darah sesama anak negeri tertumpah lagi," katanya. Setelah kemenangan itu, negeri Yaman kembali tenang. Islam semakin kuat dan para ulama dari Madinah datang untuk mengajarkan hukum dan ilmu kepada rakyat. Zu al-Kala'a membangun madrasah pertama di kota Zabid dan Sana'a. Ia mengirim surat kepada khalifah di Madinah mengabarkan bahwa Yaman tetap teguh dalam Islam. Dalam suratnya, ia menulis, "Wahai pemimpin kaum muslimin, ketahuilah bahwa rakyat Yaman tetap berpegang pada iman. Kami tidak berpaling dari risalah Muhammad. Kami akan menjaga cahaya ini sebagaimana kami menjaga kehidupan kami sendiri." Khalifah di Madinah membalas surat itu dengan doa dan ucapan terima kasih. Ia menyebut Zu al-Kala'a sebagai raja yang diberi hikmah dan keteguhan hati. Tahun-tahun berlalu, Zu al-Kala'a semakin tua. Rambutnya memutih, namun semangatnya tidak padam. Setiap pagi, ia duduk di halaman istana, mendengarkan anak-anak membaca ayat-ayat Al-Quran. Suara mereka yang jernih membuatnya tersenyum. Ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Inilah kemenangan yang sejati, wahai sahabatku. Bukan istana yang megah, bukan harta yang melimpah, melainkan ketika generasi muda tumbuh dengan mengenal Tuhannya." Pada suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih, wajahnya bercahaya, tersenyum kepadanya dan berkata, "Engkau telah menunaikan amanahmu dengan baik." Ketika ia terbangun, air matanya menetes. Ia tahu bahwa ajalnya telah dekat. Pagi harinya, ia memanggil putranya Yuhanna dan berkata, "Anakku, aku merasa waktu ayah sudah tidak lama lagi. Jika aku meninggal, jangan tangisi aku. Teruskan perjuangan ini dan jaga rakyat dengan adil. Ingatlah, tidak ada kerajaan yang kekal kecuali kerajaan Allah." Beberapa hari kemudian, tubuhnya melemah. Ia meminta agar dibacakan surat dari Rasulullah untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan syahadat dan di hadapan keluarganya, ia menutup mata dengan senyum damai. Berita kematiannya menyebar ke seluruh Yaman. Rakyat menangis, bukan hanya karena kehilangan raja mereka, tetapi karena kehilangan seorang pembimbing spiritual yang membawa mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Setelah pemakamannya, Yuhanna naik tahta dengan tenang dan melanjutkan pemerintahan ayahnya. Ia meneruskan pesan sang ayah untuk menjaga negeri dalam iman. Suatu hari, ketika Yuhanna menatap surat lama ayahnya dari Rasulullah, ia berkata kepada para penasihatnya, "Surat ini lebih berharga dari seluruh emas dan permata di istana ini. Karena dengan surat inilah
ayah kita menemukan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah negeri ini menjadi damai. Generasi demi generasi setelahnya, nama Zu Al-Kala'a dikenang bukan hanya sebagai raja besar, tetapi sebagai pelita iman di negeri Yaman. Banyak penyair menulis tentang kebijaksanaannya, banyak ulama menyebutnya dalam pelajaran sejarah, dan banyak orang tua bercerita kepada anak-anak mereka tentang bagaimana seorang raja meninggalkan takhta demi sebuah kebenaran. Hingga hari ini, di lembah-lembah tua Yaman, masih ada orang-orang yang berziarah ke makamnya. Mereka berdoa di sana bukan untuk meminta pertolongan, tetapi untuk mengenang keberanian seorang manusia yang memilih keimanan daripada kemegahan dunia. Dan langit Yaman, setiap malam yang berbintang, seolah menjadi saksi bahwa di tanah itu pernah hidup seorang raja yang tunduk kepada Tuhannya, dan kisahnya menjadi warisan abadi bagi seluruh umat manusia. Matahari pagi di Yaman bersinar hangat di atas istana kerajaan Himyar. Setelah kepergian Zu Al-Kala'a, negeri itu tetap berdiri kokoh dalam kedamaian. Putranya, Yuhanna bin Zu Al-Kala'a, kini memerintah dengan keteguhan dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh ayahnya. Walau masih muda, ia dikenal oleh rakyat sebagai pemimpin yang rendah hati dan mencintai ilmu. Setiap pagi, ia keluar dari istana untuk berjalan di antara rakyatnya, mendengar keluh kesah mereka, dan menenangkan mereka dengan kata-kata yang lembut. Suatu hari, ketika matahari sudah meninggi, dan suara azan dari masjid di ibu kota berkumandang, Yuhanna duduk bersama penasihatnya di halaman istana. Udara Yaman berhembus lembut membawa aroma bunga delima. Abdullah bin Zaid yang kini telah tua masih duduk di sisinya menjadi penuntun dalam urusan agama dan pemerintahan. "Wahai Abdullah," kata Yuhanna, "setelah ayahku wafat, banyak surat datang dari utara. Para sahabat Rasulullah mengirim kabar tentang penaklukan negeri-negeri baru. Islam telah sampai ke Syam, Irak, bahkan ke Mesir. Hatiku bahagia mendengar kabar itu, tetapi aku juga khawatir. Aku takut rakyatku akan terlena dengan kemakmuran dan melupakan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah." Abdullah menatap wajah sang raja muda dengan penuh kasih. "Wahai Yuhanna, kekhawatiranmu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Selama engkau menjaga keikhlasan seperti ayahmu, maka Allah akan menjaga negeri ini. Ingatlah pesan ayahmu bahwa kekuasaan bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menegakkan kebenaran." Yuhanna mengangguk pelan. Ia teringat ayahnya yang selalu berkata, "Barang siapa menegakkan keadilan, maka ia sedang membangun kerajaan yang tidak akan roboh." Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari arah utara datang kabar tentang munculnya fitnah di kalangan umat. Beberapa orang mulai memperdebatkan hal-hal kecil dengan kebencian, bahkan saling mengangkat senjata. Kabar itu membuat Yuhanna gelisah. Ia tahu bahwa perpecahan di antara kaum muslimin akan berakibat buruk bagi seluruh negeri Arab. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit Yaman, Yuhanna keluar ke taman istana seorang diri. Ia memandang langit sambil berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan umat Muhammad berpecah karena ambisi dunia. Jangan biarkan negeri ini terjerumus ke dalam kesombongan dan kelalaian." Tiba-tiba ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri sambil menunduk. "Tuanku," katanya dengan hormat, "aku datang membawa surat dari Madinah." Yuhanna menerima surat itu. Ia membukanya dan membaca. Surat itu datang dari khalifah yang memerintah di Madinah, berisi permintaan agar Yaman mengirim ulama dan pasukan untuk membantu menjaga perbatasan di wilayah selatan Jazirah. Keesokan harinya, Yuhanna mengumpulkan para penasihat dan panglima. "Kita akan memenuhi permintaan ini," katanya
dengan tegas, "Ayahku selalu berkata bahwa Yaman adalah bagian dari tubuh umat Islam dan tubuh tidak boleh terpisah dari kepalanya. Kita akan kirim pasukan dan juga ulama untuk memperkuat ukhuwah Islam." Maka berangkatlah 1000 prajurit pilihan bersama para ulama dan dai menuju Madinah. Di antara mereka ada Ma'di Karim yang kini menjadi salah satu panglima muda. Ia membawa panji bertuliskan kalimat tauhid dan bersumpah untuk menjaga kehormatan negeri Yaman di medan juang. Selama kepergian pasukannya, Yuhanna terus memimpin dengan penuh tanggung jawab. Ia membangun pusat pendidikan Islam di setiap kota besar. Di kota Zabid, ia mendirikan tempat belajar yang menampung anak-anak yatim. Di Sana'a, ia membangun rumah singgah bagi musafir dan fakir miskin. Namun, di tengah-tengah masa kejayaan itu, ujian baru datang. Dari Laut Timur, kapal-kapal pedagang dari negeri asing mulai datang membawa barang dagangan dan ajaran-ajaran yang aneh. Mereka membawa ide-ide baru yang mencampurkan kepercayaan lama dengan ajaran Islam. Sebagian rakyat mulai bingung. Yuhanna segera mengundang para ulama ke istana. Dalam pertemuan itu, ia berkata, "Wahai orang-orang yang berilmu, aku khawatir akan muncul kesesatan di antara rakyat kita. Aku ingin kalian turun ke kota-kota dan mengajarkan Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah." Seorang ulama dari Hadramaut berdiri dan berkata, "Kami akan melaksanakan perintahmu, wahai raja yang beriman. Kami akan menjaga kemurnian ajaran ini, karena jika akidah rusak, maka seluruh negeri akan hancur." Maka berangkatlah para ulama ke seluruh penjuru Yaman, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada rakyat. Mereka berdakwah dengan hikmah, menasihati dengan kelembutan, dan mengembalikan hati rakyat kepada jalan yang benar. Sementara itu, pasukan yang dikirim ke Madinah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ma'di Karim kembali ke Yaman membawa kabar gembira tentang keberhasilan umat Islam di berbagai medan. Ia disambut dengan meriah oleh rakyat. Ketika ia menghadap Yuhanna di istana, ia berkata, "Tuanku, aku telah melihat kekuatan umat Islam dengan mataku sendiri. Mereka berperang bukan karena kekuasaan, tetapi karena ingin menegakkan kebenaran. Aku melihat para sahabat Rasulullah memimpin dengan keadilan yang luar biasa. Aku berharap negeri kita dapat meneladani semangat itu selamanya." Yuhanna tersenyum. Selama kita menjaga niat karena Allah, maka Yaman akan selalu menjadi bagian dari cahaya Islam. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berganti. Di bawah kepemimpinan Yuhanna, negeri Yaman menjadi makmur dan damai. Hubungan dagang dengan negeri-negeri Islam lainnya semakin kuat. Di pelabuhan Aden, kapal-kapal dari Mesir, Syam, dan Persia datang membawa rempah, kain, dan ilmu. Kota itu menjadi tempat bertemunya para ulama, pedagang, dan penulis dari berbagai negeri. Suatu hari, seorang ulama dari Kufah datang ke istana dan berkata, "Wahai raja, aku telah mendengar kisah tentang ayahmu, Zu Al-Kala'ah. Kisahnya kini dikenal di seluruh negeri Islam. Banyak orang menceritakan bagaimana ia menerima surat dari Rasulullah dan memeluk Islam dengan sepenuh hati. Namanya menjadi teladan bagi para raja." Yuhanna terharu mendengar hal itu. Ia berkata, "Ayahku adalah cahaya bagi kami. Ia meninggalkan takhta untuk mengikuti kebenaran. Aku hanya berusaha meneruskan jejaknya. Namun, seiring waktu, fitnah di luar Yaman semakin besar. Di negeri-negeri lain, orang-orang mulai memperdebatkan siapa yang berhak memimpin umat. Sebagian bahkan saling bermusuhan. Yuhanna memutuskan untuk menjauhkan negerinya dari pertikaian itu. Ia berkata kepada rakyatnya, "Kita tidak akan ikut dalam peperangan saudara. Kita akan tetap menjadi negeri damai yang menegakkan keadilan."
Kebijakan itu membuat banyak negeri memandang Yaman sebagai tempat yang aman dan adil. Banyak ulama dari luar negeri datang untuk tinggal di sana. Mereka membawa ilmu, menulis buku, dan mengajarkan hikmah. Di bawah pemerintahan Yuhanna, Yaman menjadi negeri yang terkenal dengan ilmu dan ketenangannya. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Yuhanna sering duduk di taman istana, ditemani anak-anak kecil yang membaca Al-Quran di sekelilingnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak-anakku, jagalah iman kalian, sebagaimana kalian menjaga napas kalian. Iman adalah kehidupan. Tanpanya, dunia hanyalah debu yang tertiup angin." Ketika usianya mulai menua, ia memanggil putranya, Abrahim bin Yuhanna, dan berkata, "Anakku, kelak engkau akan memimpin negeri ini. Ingatlah bahwa kemuliaan bukan pada mahkota, bukan pada istana, tetapi pada kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan. Jika engkau adil, rakyat akan mencintaimu. Jika engkau zalim, maka singgasana ini akan menjadi kutukan bagimu." Abraham berlutut di hadapan ayahnya, mencium tangannya, dan berjanji akan menjaga amanah itu. Beberapa tahun kemudian, Yuhanna wafat dengan tenang, sebagaimana ayahnya dahulu. Rakyat Yaman kembali berduka. Mereka mengenangnya sebagai raja yang bijaksana dan penuh kasih. Makamnya dibangun di samping makam ayahnya, di lembah yang hijau, tempat di mana azan selalu terdengar setiap waktu. Ketika matahari terbenam di balik gunung Yaman, cahaya jingga menimpa batu nisan dua raja itu. Seolah langit pun ikut mengenang dua generasi yang hidup untuk kebenaran. Dan selama berabad-abad kemudian, nama mereka tetap disebut dalam doa-doa rakyat Yaman sebagai simbol raja yang tunduk kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di atas pegunungan Yaman ketika Sahal bin Abrahim berdiri di beranda istananya memandang ke arah laut yang jauh di selatan. Udara terasa segar dan harum. Angin lembut berhembus membawa aroma kemenyan dan rempah-rempah dari pasar Aden. Di belakangnya, seorang pengawal tua berdiri menunduk dengan hormat. "Sudah berapa kapal yang berlayar hari ini?" tanya Sahal tanpa menoleh. "10 kapal, tuanku," jawab pengawal itu. Semua menuju timur, membawa kain, rempah, dan minyak wangi. Mereka juga membawa para ulama yang hendak berdakwah di negeri-negeri seberang laut Sahal mengangguk pelan. Semoga mereka membawa cahaya, bukan hanya dagangan. Karena dagangan akan habis, tetapi ilmu akan kekal. Sahal memerintah Yaman dengan hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Ia dikenal tidak hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai ulama dan penyair. Ia menulis kitab tentang akhlak dan keadilan yang kelak menjadi bacaan para pemimpin di banyak negeri. Ia menolak hidup dalam kemewahan berlebihan. Setiap minggu, ia berjalan kaki menyusuri pasar Sana'a tanpa pengawal, mendengar langsung suara rakyatnya. Suatu hari, ketika Sahal sedang berjalan di pasar, ia melihat seorang pedagang tua sedang menangis di depan kiosnya yang kosong. "Wahai saudara," kata Sahal sambil mendekat, "mengapa engkau menangis?" Pedagang itu tidak tahu bahwa yang bertanya adalah rajanya. Ia menjawab dengan suara parau, "Kapal dagangku tenggelam di laut. Semua barangku hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku berutang kepada banyak orang, dan aku takut mereka akan menahanku." Sahal menatapnya dengan mata penuh kasih. "Jika engkau kehilangan harta, janganlah engkau kehilangan harapan. Tuhan yang memberi dan Tuhan pula yang akan mengganti." Pedagang itu menatapnya dengan air mata yang mulai menetes. "Tapi bagaimana aku akan memulai kembali?" Sahal tersenyum lembut. Ia menepuk bahu si pedagang. "Datanglah ke istana besok pagi. Katakan pada penjaga bahwa aku yang memanggilmu." Keesokan harinya, pedagang itu datang ke istana
dengan hati berdebar. Ia diterima oleh Sahal sendiri yang memberinya sejumlah modal dan memerintahkan bendahara kerajaan untuk membantunya memulai usaha baru. Beberapa bulan kemudian, pedagang itu kembali ke pasar dan berhasil membangun usahanya lagi. Ia mencari sang raja dan bersujud di hadapannya. "Tuanku," katanya, "aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Engkau telah menolongku saat semua orang meninggalkanku." Sahal menjawab, "Jangan membalas kebaikanku. Balaslah dengan kebaikan kepada orang lain. Itulah cara terbaik untuk menjaga keadilan di bumi kabar." Kebaikan Sahal menyebar ke seluruh negeri dan ke negeri-negeri jauh di seberang laut. Banyak pemimpin dari berbagai kerajaan datang ke Yaman untuk belajar kepemimpinan dan hukum Islam. Salah satunya adalah seorang bangsawan dari negeri seberang laut yang kini dikenal sebagai Nusantara. Namanya adalah Raden Surya, seorang pemuda dari pulau yang kaya rempah. Ia datang bersama rombongan kecil menempuh perjalanan panjang selama berbulan-bulan melintasi samudra. Ketika tiba di pelabuhan Aden, ia disambut oleh para pejabat dan ulama. Raden Surya berkata dengan penuh hormat, "Aku datang dari negeri yang jauh untuk menuntut ilmu. Aku mendengar bahwa Yaman adalah negeri para bijak dan bahwa rajanya adalah keturunan dari seorang raja yang pernah menerima surat dari Rasulullah." Berita tentang kedatangannya sampai ke istana. Sahal menyambutnya dengan tangan terbuka. "Selamat datang di tanah Yaman," katanya. "Jika engkau datang untuk menuntut ilmu, maka engkau adalah tamuku dan saudara seimanku." Raden Surya menetap di Sana'a selama bertahun-tahun. Ia belajar tentang hukum Islam, perdagangan, dan sastra Arab. Ia juga belajar langsung dari Sahal tentang kepemimpinan yang adil dan pengabdian kepada rakyat. Pada suatu malam, di taman istana yang diterangi lampu minyak, Raden Surya berbicara kepada Sahal. "Tuanku, negeri kami jauh di timur. Banyak rakyat kami masih menyembah berhala dan roh leluhur. Aku ingin membawa ajaran kebenaran ke sana, tetapi aku takut tidak mampu." Sahal menatapnya dengan tenang. "Jangan takut, wahai sahabatku. Kebenaran tidak memerlukan banyak kata, hanya keikhlasan. Pergilah dengan hati yang bersih. Jangan datang untuk menguasai, tetapi datang untuk mengasihi. Ajarilah mereka dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan." Raden Surya menunduk. "Aku akan ingat nasihatmu, tuanku." Beberapa tahun kemudian, ketika Raden Surya merasa waktunya telah tiba, ia berpamitan kepada Sahal. Sang raja memberinya sebuah kitab kecil berisi nasihat dan ayat-ayat Al-Quran, serta sebuah cincin emas yang dahulu milik Zu Al-Kala'a. "Bawalah ini," kata Sahal, "agar engkau selalu ingat bahwa Islam datang bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya." Raden Surya berangkat kembali ke negerinya di timur. Kapalnya berlayar menembus samudra luas. Di sepanjang perjalanan, ia berdakwah kepada para awak kapal dan para pedagang. Ketika ia tiba di tanah airnya, ia mulai mengajarkan Islam dengan penuh hikmah, sebagaimana yang diajarkan Sahal kepadanya. Dari situlah cahaya Islam mulai menyinari kepulauan di timur, cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara yang kelak dikenal oleh dunia. Sementara itu, di Yaman, Sahal semakin tua. Ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan istana, menulis kitab tentang kebijaksanaan dan sejarah para leluhurnya. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Zu Al-Kala'a menerima surat dari Rasulullah dan memilih iman daripada mahkota. Dari pilihannya itu, lahirlah generasi yang memimpin dengan kasih. Jika suatu hari umat manusia lupa pada kasih sayang, maka hancurlah segala kerajaan, sebesar apapun kekuasaannya." Kalimat itu menjadi kutipan terkenal di seluruh dunia Islam. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit Sana'a, Sahal duduk di taman istana bersama cucunya, Harits bin Sahal. Bocah kecil itu menatap langit dan bertanya, "Kakek, apakah benar bahwa nenek moyang kita pernah menerima surat dari Nabi Muhammad?"
Sahal tersenyum lembut. Ya, benar. Kakek moyang kita adalah seorang raja besar, tetapi ketika ia menerima surat dari Rasulullah, ia menangis dan sujud. Ia tahu bahwa mahkota di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan iman. Apakah kakek pernah melihat surat itu? Tanya si cucu dengan mata berbinar. Pernah, jawab Sahal. Surat itu kini tersimpan di ruang khusus di istana. Setiap kali aku memandangnya, hatiku bergetar. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati adalah ketaatan kepada Allah dan kasih kepada sesama. Cahaya bulan menerangi wajah mereka berdua. Sahal memandang cucunya dan berkata, "Ingatlah, Harits, jika suatu hari engkau menjadi pemimpin, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh keserakahan, karena keserakahan adalah api yang membakar semua kebaikan." Beberapa tahun kemudian, Sahal wafat dengan tenang, disalatkan oleh ribuan rakyatnya. Seluruh negeri Yaman berduka, tetapi mereka juga bersyukur karena telah dipimpin oleh 3 generasi raja yang menggabungkan kekuasaan dengan kasih. Makam Sahal dibangun di sisi kakek dan ayahnya, di lembah hijau yang sama, di mana bunga-bunga selalu mekar sepanjang tahun. Dan setiap musim haji, para peziarah yang singgah di Yaman selalu datang ke lembah itu untuk berdoa dan mengenang para pemimpin yang membawa cahaya ke dunia. Dari garis keturunan Zu Al-Kala'a, inilah lahir generasi ulama, saudagar, dan penjelajah yang menyebarkan Islam ke seantero dunia, dari pantai Afrika sampai ke Kepulauan Timur. Nama Zu Al-Kala'a, Yuhanna, Abrahim, dan Sahal menjadi simbol pertemuan antara iman dan peradaban, antara kasih dan kekuasaan. Hingga hari ini, rakyat Yaman masih berkata kepada anak-anak mereka, "Jika engkau ingin tahu bagaimana memimpin dengan hati, ingatlah kisah raja yang menerima surat dari Rasulullah. Karena dari surat itulah lahir sejarah yang tidak akan pernah padam." Waktu terus berjalan, musim silih berganti, dan generasi berganti. Setelah wafatnya Sahal bin Abrahim, kerajaan Yaman tetap berdiri teguh di bawah penerusnya, Harits bin Sahal, cucu dari garis keturunan yang mulia. Harits mewarisi kecerdasan dan ketenangan ayahnya, tetapi juga memiliki semangat petualangan yang besar. Sejak muda, ia sering berlayar bersama para pelaut dan pedagang, menembus samudra luas yang membentang di selatan Yaman. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Harits mulai memimpin langsung armada dagang yang berlayar dari pelabuhan Aden ke negeri-negeri di seberang laut. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa luasnya dunia, betapa banyaknya bangsa yang belum mengenal Islam, dan betapa beragamnya bahasa serta adat manusia. Dalam satu perjalanan panjang menuju timur, kapal yang dipimpin Harits diterpa badai besar di tengah samudera. Angin kencang mematahkan tiang layar, ombak mengamuk memecah gelombang, dan langit menjadi hitam gulita. Para pelaut berteriak memohon pertolongan. Di tengah kekacauan itu, Harits berdiri di dek kapal sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah," serunya lantang di tengah badai, "Engkau yang menguasai lautan dan langit, lindungilah kami sebagaimana Engkau telah melindungi leluhur kami. Jangan biarkan kami binasa di tempat yang jauh dari rumah kami." Tiba-tiba, angin mereda, ombak perlahan tenang, dan bulan kembali tampak di langit. Para pelaut menangis dan bersujud di dek kapal, bersyukur karena selamat. Kapal mereka terdampar di sebuah pulau besar yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Pulau itu hijau dan subur, penuh pohon kelapa, bambu, dan burung-burung berwarna-warni. Penduduknya ramah, berkulit sawo matang, dan berbicara dengan bahasa yang lembut. Mereka menyambut para pelaut dengan makanan dan tempat tinggal.
Harits mempelajari bahasa mereka sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa mereka belum mengenal Islam, tetapi memiliki adat yang menjunjung tinggi kejujuran dan kasih terhadap sesama. Ia tinggal di pulau itu selama beberapa bulan, berdagang, dan juga mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada penduduknya dengan cara yang lembut. Suatu malam, di tepi pantai yang diterangi cahaya bulan, seorang tetua pulau bernama Ramakanda berbicara kepada Harits. "Wahai orang dari seberang laut," katanya dengan penuh hormat, "aku melihat engkau dan sahabat-sahabatmu berbeda. Kalian tidak meminum arak, tidak menyembah berhala, dan selalu berdoa sebelum makan. Apakah ajaranmu?" Harits menjawab dengan senyum yang tenang. "Kami menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang menciptakan laut dan langit, pohon dan manusia. Kami datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk berbagi cahaya yang menuntun hati kepada kedamaian." Ramakanda menunduk. "Aku merasakan kedamaian ketika mendengarmu berbicara. Ceritakanlah lebih banyak tentang Tuhanmu." Maka Harits mengajarkan kepadanya kalimat syahadat, arti salat, dan ajaran kasih sayang dalam Islam. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, hanya menunjukkan ketulusan dengan perbuatan. Penduduk pulau itu mulai tertarik, dan satu persatu mereka mengikuti ajarannya. Ketika tiba waktunya untuk berlayar pulang ke Yaman, Ramakanda mengantar Harits ke pelabuhan kecil di tepi pantai. "Kau telah meninggalkan cahaya di pulau kami," katanya. "Aku berjanji akan menjaganya agar tidak padam." Harits menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Jagalah dengan hati, bukan dengan pedang, karena iman tumbuh dari cinta, bukan dari ketakutan." Mereka berpelukan, dan kapal Harits pun berlayar kembali ke barat, menembus lautan biru yang tenang. Ketika Harits tiba di Yaman, rakyat menyambutnya dengan penuh sukacita. Ia menceritakan kepada para ulama dan keluarganya tentang negeri yang ditemukannya di timur, tentang penduduknya yang baik dan lembut hati, serta tentang bagaimana mereka menerima ajaran Islam dengan damai. Para ulama tertegun mendengarnya. Seorang ulama tua berkata, "Mungkin inilah awal dari takdir besar. Rasulullah pernah bersabda bahwa iman dan hikmah berasal dari Yaman. Mungkin sekarang waktunya iman itu berlayar ke timur. Kabar tentang penemuan negeri di timur itu menyebar ke seluruh Yaman. Banyak pedagang dan dai yang tertarik untuk mengikuti jejak Harits. Mereka membentuk rombongan kapal dagang yang berangkat setiap tahun, membawa rempah, kain, dan juga kitab suci. Setiap kali mereka tiba di pulau-pulau baru, mereka berdagang dan berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Beberapa tahun kemudian, Harits memutuskan untuk kembali ke negeri timur. Kali ini bukan hanya sebagai pedagang, tetapi sebagai pembawa ilmu. Ia membawa ulama, penulis, dan guru bersama dirinya. Dalam perjalanan kedua itu, ia tidak hanya singgah di satu pulau, tetapi juga menjelajahi kepulauan lain di sekitarnya. Ia mendirikan tempat belajar, mengajarkan baca tulis Arab, dan menulis surat kepada para pemimpin setempat tentang keindahan Islam. Salah satu suratnya berbunyi, "Wahai saudara di tanah timur, aku datang bukan untuk merampas tanahmu, tetapi untuk memperkenalkanmu pada Tuhan yang telah memberimu laut, hutan, dan kehidupan. Jika engkau mengikuti cahayanya, maka engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh harta dan kekuasaan." Surat itu disalin oleh para ulama dan dibacakan di banyak tempat. Maka mulai bermunculan komunitas muslim kecil di berbagai pulau. Mereka mendirikan masjid-masjid sederhana dari kayu dan atap daun kelapa, tempat mereka berkumpul untuk berdoa dan belajar. Sementara itu di Yaman, Harits mulai dikenal sebagai pelaut suci, seorang pemimpin yang menjadikan laut sebagai jalan dakwah.
Banyak anak muda Yaman yang ingin mengikuti jejaknya, belajar navigasi, bahasa asing, dan ilmu agama agar bisa berlayar sambil menyebarkan kebenaran. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Harits kembali ke Yaman untuk beristirahat. Ia sudah tua, rambutnya memutih, tetapi matanya masih bersinar. Ia duduk di taman istana, ditemani cucunya yang masih kecil. Bocah itu memegang miniatur kapal dan bertanya, "Kakek, apakah benar laut bisa membawa manusia kepada Tuhan?" Harits tersenyum. Jika hatinya jujur, laut akan menjadi jalan yang lurus. Tetapi jika hatinya penuh keserakahan, laut akan menelannya. Karena laut adalah cermin hati manusia. Bocah itu menatap laut yang jauh di bawah bukit. "Apakah kakek tidak takut berlayar sejauh itu?" "Takut," jawab Harits. "Tetapi keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap melangkah meski takut, karena percaya bahwa Tuhan lebih besar dari ombak manapun." Beberapa bulan kemudian, Harits wafat dengan tenang. Kabar kepergiannya sampai ke negeri-negeri di timur. Penduduk pulau yang pernah dia kunjungi menyalakan pelita di malam hari dan berdoa untuknya. Di Yaman, rakyat berkumpul di lembah tempat para leluhurnya dimakamkan. Kini, di sana berbaring 4 generasi raja yang beriman: Zu al-Kala'a, Yuhanna, Abrahim, Sahal, dan Harits. Semuanya dikenang sebagai penjaga cahaya dari Yaman. Dan dari generasi itulah Islam terus menyebar. Anak-anak dari para pelaut dan ulama Yaman menikah dengan penduduk lokal di negeri-negeri timur, melahirkan generasi baru yang membawa darah Yaman dan jiwa Islam. Mereka membangun masjid-masjid pertama di pesisir Nusantara, mengajarkan Al-Quran dan menghubungkan perdagangan dengan moral. Dari tangan-tangan mereka, lahirlah peradaban baru yang damai, adil, dan berilmu. Hingga berabad-abad kemudian, para sejarawan di Nusantara menulis bahwa para penyebar Islam pertama datang dari Yaman, dari keturunan Raja Himyar yang pernah menerima surat dari Rasulullah. Mereka datang bukan dengan pasukan, tetapi dengan cinta dan dengan senyum yang membawa cahaya. Waktu bergulir, tahun-tahun berjalan seperti aliran sungai yang tiada henti. Setelah wafatnya Harits bin Sahal, sebagian keturunannya memilih untuk tetap di Yaman menjaga tanah leluhur, sementara sebagian lain melanjutkan jejaknya berlayar ke timur. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Zaid bin Harits yang dikenal dengan keberanian dan ketulusan hatinya. Ia tumbuh mendengarkan kisah tentang kakek buyutnya, Zu al-Kala, raja yang meninggalkan takhta demi iman. Sejak kecil, Zaid sudah bermimpi melanjutkan dakwah keluarganya ke negeri-negeri jauh. Ketika usianya 25 tahun, Zaid memutuskan untuk meninggalkan Yaman dan memimpin armada dagang serta dakwah menuju timur. Ia membawa 3 kapal besar yang berisi pedagang, ulama, dan pelaut. Sebelum berangkat, ia berdiri di pelabuhan Aden, menatap matahari pagi yang muncul dari balik laut. Angin laut membawa aroma garam dan doa dari rakyat yang melepas kepergiannya. "Ya Allah," doanya dengan suara bergetar, "jika Engkau telah menakdirkan keluargaku untuk menjadi pembawa cahaya dari Yaman, maka jadikanlah aku lentera yang menuntun manusia kepadamu di negeri-negeri jauh." Kapalnya berlayar menembus samudra luas, melewati perairan India dan Samudra Hindia yang biru tua. Setelah berbulan-bulan, mereka tiba di gugusan pulau-pulau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pulau itu penuh dengan hutan tropis, gunung berapi, dan sungai-sungai besar. Penduduknya hidup dalam masyarakat yang damai, mengenal perdagangan, dan adat yang menghormati alam. Zaid dan rombongannya disambut oleh penduduk dengan penuh keramahan. Mereka menempati pesisir dan mendirikan tempat tinggal dari kayu kelapa. Para ulama Yaman
mengajarkan penduduk setempat tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang kasih sayang, dan tentang keadilan. Mereka tidak datang membawa pedang, tetapi membawa senyum dan kata-kata lembut. Beberapa bulan kemudian, Zaid diundang oleh seorang penguasa lokal bernama Sri Mahadewa, seorang raja yang bijaksana dan terbuka terhadap ilmu. Zaid diterima di istana yang indah, dihiasi ukiran kayu dan patung-patung yang menceritakan kisah para leluhur pulau itu. Raja bertanya dengan sopan, "Wahai Zaid, aku mendengar engkau datang dari negeri jauh membawa ajaran baru. Katakanlah kepadaku, apa yang engkau ajarkan kepada rakyatku?" Zaid menunduk dengan hormat. "Aku tidak membawa ajaran baru, wahai Raja. Aku hanya membawa pesan lama yang datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pesan itu pernah disampaikan kepada para nabi terdahulu dan disempurnakan melalui Nabi Muhammad, utusan terakhir yang membawa rahmat bagi seluruh alam." Raja memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa yang diajarkan oleh nabimu?" Zaid menjawab dengan suara lembut namun tegas. "Beliau mengajarkan agar manusia menyembah Tuhan yang satu, agar mereka saling mencintai dan berlaku adil. Beliau melarang penyembahan berhala, kezaliman, dan keserakahan. Dan beliau mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaan." Raja terdiam lama. Matanya menatap jauh ke arah taman istana. "Kata-katamu menenangkan hatiku," katanya akhirnya. "Aku telah melihat banyak orang yang datang dari seberang laut membawa perdagangan dan kekuasaan. Tapi engkau datang membawa kedamaian. Aku ingin belajar lebih banyak tentang agamamu." Zaid pun mengajarkan tentang Islam kepada sang raja dan keluarganya. Ia tidak memaksa, melainkan berdialog dengan sabar. Setiap malam, mereka duduk di beranda istana sambil memandang bintang, berbicara tentang ciptaan Tuhan, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang makna keadilan. Setelah beberapa bulan, Sri Mahadewa memutuskan untuk memeluk Islam bersama sebagian keluarganya. Ia mengganti namanya menjadi Mahmud Al-Mahadawi dan mengizinkan para ulama Yaman membangun masjid pertama di wilayahnya. Masjid itu berdiri di tepi sungai besar, sederhana tapi indah. Suaranya azannya menggema di seluruh lembah, menyatukan langit dan bumi dalam kalimat tauhid. Kabar masuk Islamnya raja itu menyebar ke seluruh pulau dan ke pulau-pulau di sekitarnya. Banyak rakyat yang kemudian mengikuti langkahnya, sebagian karena ingin belajar, sebagian karena tersentuh oleh akhlak lembut para pendatang dari Yaman. Dalam waktu singkat, pulau itu menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan timur. Namun, perjalanan dakwah tidak selalu mudah. Ada beberapa bangsawan yang menolak dan menganggap ajaran baru itu mengancam tradisi lama. Mereka menghasut sebagian rakyat untuk melawan para dai Yaman. Suatu malam, pasukan pemberontak menyerang masjid yang baru dibangun. Zaid dan para sahabatnya mempertahankan tempat itu dengan tekad yang bulat. Mereka tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan kesabaran. Setelah pertempuran kecil itu usai, Zaid menemui pemimpin pemberontak dan berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak datang untuk menghancurkan adatmu. Aku datang untuk menyucikan hatimu. Jika engkau tidak mau menerima ajaranku, aku tidak akan memaksamu. Tetapi janganlah engkau menumpahkan darah karena kebencian." Kata-kata itu menggugah hati pemimpin pemberontak. Ia menunduk dan akhirnya meminta maaf. Dalam beberapa bulan, keadaan pulau itu kembali damai. Zaid kemudian menikah dengan seorang perempuan dari kalangan bangsawan lokal yang telah memeluk Islam. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad bin Zaid. Sejak kecil, Ahmad tumbuh dengan dua darah Arab dari ayahnya dan darah Nusantara dari ibunya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, berwajah tampan, dan berhati lembut.
Ketika Zaid mulai menua, ia berpesan kepada anaknya, "Anakku, darahmu adalah jembatan antara dua dunia. Engkau adalah bagian dari Yaman dan juga bagian dari negeri ini. Gunakan hidupmu untuk menyatukan keduanya dengan cinta dan ilmu." Ahmad menunduk dan mencium tangan ayahnya. "Aku berjanji akan melanjutkan dakwahmu, ayah." Zaid tersenyum. "Ingatlah satu hal, anakku. Jika suatu hari engkau dihadapkan pada pilihan antara kekuasaan dan kebenaran, pilihlah kebenaran. Karena kekuasaan akan sirna, tetapi kebenaran akan hidup selamanya." Beberapa tahun kemudian, Zaid wafat di tanah perantauan. Rakyat setempat menyalatkannya dan memakamkannya di dekat masjid yang ia dirikan. Di batu nisannya tertulis kalimat sederhana, "Di sini bersemayam Zaid bin Harits, keturunan Raja Yaman, pembawa cahaya dari barat ke timur." Anaknya, Ahmad bin Zaid, kemudian tumbuh menjadi ulama besar dan pemimpin masyarakat. Ia melanjutkan dakwah ayahnya ke pulau-pulau lain, mengajarkan Islam melalui perdagangan dan pendidikan. Di setiap pelabuhan yang ia singgahi, ia meninggalkan jejak ilmu, keadilan, dan kasih sayang. Berkat perjuangan Ahmad dan keturunan Yaman lainnya, Islam mulai berkembang luas di seluruh Nusantara. Di setiap kota pelabuhan berdiri masjid dan pesantren. Bahasa Arab mulai diajarkan, dan kisah tentang Raja Himyar yang menerima surat Rasulullah menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga berabad-abad kemudian, ketika para penulis dan ulama di kepulauan itu menelusuri sejarah Islam di tanah mereka, mereka menemukan benang merah yang menghubungkan mereka dengan Yaman. Mereka menulis bahwa para pendakwah pertama berasal dari keturunan Zu al-Kala al-Himyari, raja yang dahulu memilih surat Rasulullah di atas mahkota dunia. Dan dari situlah Yaman dan Nusantara terikat bukan hanya oleh perdagangan, tetapi oleh iman dan persaudaraan yang abadi. Ahmad bin Zaid tumbuh menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai rakyat di tanah perantauan. Ia tidak membangun istana yang megah seperti para penguasa sebelumnya, melainkan rumah sederhana di tepi sungai yang mengalir jernih. Dari rumah itulah ia mengajar, berdiskusi, dan menulis surat kepada para pemimpin di pulau-pulau sekitar. Ia dikenal bukan hanya sebagai ulama dan pedagang, tetapi juga sebagai penengah yang adil di antara berbagai suku yang kerap berselisih. Sejak muda, Ahmad mewarisi semangat ayah dan leluhurnya. Ia tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memahami bahasa, budaya, dan adat penduduk setempat. Ia percaya bahwa Islam tidak datang untuk menghapus adat, melainkan untuk menyucikan dan memperbaikinya. Suatu hari, datanglah utusan dari pulau tetangga yang sedang dilanda perselisihan antara dua keluarga bangsawan. Mereka meminta Ahmad untuk menjadi penengah. Ia pun berangkat dengan rombongan kecil, menempuh perjalanan laut selama beberapa hari hingga tiba di pulau yang penuh dengan pepohonan kelapa dan hamparan sawah luas. Ketika sampai di sana, ia mendapati suasana tegang. Dua keluarga besar saling menuduh tentang sengketa tanah yang telah diwariskan turun-temurun. Ahmad duduk di tengah-tengah mereka di sebuah balai kayu yang dikelilingi penduduk desa. Ia memandang satu persatu wajah mereka dengan tenang. "Saudara-saudaraku," katanya, "aku datang bukan sebagai hakim, tetapi sebagai sahabat. Aku ingin kalian tahu bahwa keadilan bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani berlaku benar." Salah satu kepala keluarga yang bernama Wirakusuma berdiri dengan nada marah. "Bagaimana kami bisa damai jika mereka mengambil tanah yang diwariskan leluhur kami? Mereka menolak berbagi dan menipu dalam perjanjian pihak lawannya." Seorang tua bernama Darsawira menimpali, "Justru keluargamu lah yang mengubah batas sungai untuk memperluas ladangnya." Ahmad mengangkat tangannya, meminta mereka tenang. Ia lalu meminta segenggam tanah dari masing-masing pihak, menatapnya dengan khidmat. "Tanah ini milik Tuhan," katanya pelan. "Kita semua
hanya dititipi untuk menjaganya. Jika kalian memperebutkan titipan dengan amarah, maka kalian telah melupakan siapa pemilik yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Angin sore berhembus lembut, daun-daun kelapa bergoyang seolah mengamini. Ahmad lalu mengajak mereka bersumpah untuk berdamai. Ia sendiri turun tangan menggambar ulang batas tanah berdasarkan kesepakatan baru dengan prinsip keadilan dan persaudaraan. Kedua keluarga akhirnya berdamai, dan sebagai tanda perdamaian, mereka bersama-sama membangun musyalah kecil di tengah ladang, tempat mereka sholat berjamaah setiap Jumat. Setelah peristiwa itu, nama Ahmad semakin dikenal di berbagai pulau. Para raja dan kepala suku mengundangnya untuk memberi nasihat. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai manusia, tetapi menguasai diri sendiri. Dalam salah satu pertemuannya dengan seorang penguasa di pesisir barat, Ahmad berbicara tentang warisan dari Yaman. "Leluhur kami," katanya, "pernah menerima surat dari utusan Allah. Surat itu tidak hanya untuk Zu Al-Kala, tetapi untuk seluruh keturunannya yang mau menjaga cahaya. Dan kini, cahaya itu sampai ke tanah ini. Jangan biarkan ia padam oleh keserakahan atau kebodohan sang penguasa terdiam lama." Lalu berkata, "Jika semua raja berpikir seperti engkau, mungkin dunia akan lebih damai." Ahmad tersenyum. Kedamaian tidak datang dari raja, tetapi dari hati manusia. Jika hati satu orang tenang, maka satu keluarga akan damai. Jika 1000 hati tenang, maka satu negeri akan tentram. Tahun demi tahun berlalu. Ahmad menikah dengan seorang perempuan yang juga keturunan ulama dari pesisir barat bernama Maryam. Dari pernikahan itu lahir 2 anak, seorang laki-laki bernama Yusuf dan seorang perempuan bernama Fatimah. Yusuf tumbuh menjadi pelaut dan pedagang seperti kakeknya, sementara Fatimah belajar mengajar anak-anak membaca dan menulis Al-Quran. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan cahaya jingga memantul di air sungai, Ahmad duduk bersama kedua anaknya. Yusuf bertanya, "Ayah, mengapa kita jauh dari negeri asal kita? Mengapa kita tidak kembali ke Yaman?" Ahmad tersenyum. "Anakku, Yaman bukan hanya tanah, tapi cahaya yang kita bawa. Selama kita menjaga iman dan kasih, Yaman ada di hati kita. Tugas kita bukan kembali, tetapi menanam cahaya di tempat yang kita pijak." Fatimah memandang ayahnya dengan mata bening. "Apakah cahaya itu bisa padam, Ayah?" "Bisa," jawab Ahmad, "jika manusia berhenti bersyukur. Tapi selama ada satu orang yang mengingat Tuhan di malam hari, cahaya itu akan tetap hidup." Beberapa tahun kemudian, Ahmad memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang ke pulau yang lebih jauh di timur, yang menurut para pelaut terkenal dengan rempah dan emasnya. Ia membawa anaknya Yusuf bersamanya, meninggalkan Maryam dan Fatimah untuk menjaga tempat belajar yang telah mereka dirikan. Perjalanan itu berat. Mereka melewati badai, ombak besar, dan pelabuhan-pelabuhan asing. Namun, di setiap tempat yang mereka singgahi, Ahmad selalu mendirikan masjid kecil dan meninggalkan mushaf Al-Quran sebagai hadiah untuk penduduknya. Ia percaya bahwa satu mushaf yang ditinggalkan bisa menjadi ladang amal yang tak pernah kering. Di salah satu pulau besar yang mereka singgahi, Ahmad disambut oleh sekelompok ulama lokal yang telah mendengar tentang dirinya. Mereka memintanya untuk mengajarkan tafsir dan hukum Islam. Ahmad tinggal di sana selama beberapa tahun, membangun madrasah, mengajarkan ilmu, dan menulis kitab berjudul Cahaya dari Yaman yang menceritakan kisah panjang keluarganya sejak masa Zu Al-Kala'a hingga zaman
Ahmad menulis, "Kami datang dari Yaman membawa cahaya, bukan senjata. Kami datang dengan kasih, bukan kekuasaan. Kami ingin agar setiap hati mengenal Tuhan tanpa paksaan, sebagaimana nenek moyang kami mengenalnya dari surat Rasulullah yang penuh rahmat." Karya itu kemudian menjadi salah satu teks awal penyebaran Islam di Nusantara. Namun, ajal tidak bisa ditunda. Pada suatu malam yang tenang, ketika angin laut berhembus lembut dan bulan purnama menggantung di langit, Ahmad jatuh sakit. Yusuf yang selalu mendampinginya duduk di samping ranjang. "Anakku," kata Ahmad dengan suara lemah, "jika aku wafat, jangan tangisi kepergianku. Lanjutkan perjalanan kita. Tanamkan cahaya ini kemanapun engkau pergi. Ingatlah, setiap kali engkau berdiri di tepi laut, lihatlah ke arah barat dan doakan leluhurmu di Yaman." Yusuf menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Air mata menetes di pipinya. "Ayah, aku tidak tahu apakah aku mampu sepertimu." Ahmad tersenyum. "Engkau tidak perlu menjadi seperti aku. Jadilah dirimu sendiri, tapi dengan hati yang suci." Beberapa jam kemudian, Ahmad menghembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Yusuf menyalatkannya di tepi laut bersama para murid dan penduduk setempat. Mereka menguburnya di bawah pohon besar yang menghadap laut. Di batu nisannya tertulis, "Di sini bersemayam Ahmad bin Zaid, penjaga cahaya dari Yaman yang menerangi timur." Yusuf kemudian melanjutkan perjalanan ayahnya, berlayar lebih jauh ke timur, hingga sampai di kepulauan yang kini dikenal sebagai pusat Islam di Nusantara. Dari keturunannya lahir para ulama, pedagang, dan pemimpin yang menggabungkan ilmu Yaman dengan kebijaksanaan timur, membangun peradaban Islam yang damai dan berilmu tinggi. Sejak saat itu, setiap kali para pelaut Yaman datang ke timur, mereka selalu singgah di makam Ahmad bin Zaid, berdoa, dan membaca Al-Fatihah. Mereka percaya bahwa arwahnya terus berlayar bersama angin laut, menjaga perjalanan para pembawa cahaya berikut.